Ya Harumina. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas tentang binary code lagi guys. Dan kali ini adalah part kedua. Nah, jadi di part kedua ini kita bakal bahas apa aja sih? Oke, jadi di part kedua kita bakal bahas apa aja yang bisa dilakukan sama kode biner. Nah, jadi kalau di part 1 kemarin kita kan belajar nih gimana kita konversikan dari bilangan desimal ke biner atau sebaliknya gitu ya. Nah, kali ini kita bakal coba ulik lagi apa saja yang bisa dilakukan sama binary code ini gitu ya. Oke, langsung saja ke fungsi yang pertama, yakni binary code itu bisa kita gunakan untuk mendefinisikan string karakter ya, atau istilahnya simbol gitu ya guys ya, simbol, huruf. Nah, itu. Nah, di sini kita bakal butuh bantuan dengan menggunakan ASCII table gitu. Nah, kalau di kimia kita kan biasanya pakai yang namanya tabel periodik ya guys ya. Nah, kalau di sini kita bakal pakai yang namanya ASCII table. Nah, ASCII ini adalah suatu singkatan ya guys ya. Nah, singkatan dari American Standard Code for Information Interchange gitu. Nah, jadi ini semua ya. Nah, ini simbol-simbolnya ini yang ada di paling kanan ini ya, char. Nah, sementara untuk binary-nya yang hijau ini ya. Nah, untuk desimalnya ya itu dikodekan di sebelah yang paling kiri guys gitu. Oke, kalau nggak kelihatan aku bakal coba ambil beberapa contoh ya guys ya. Di sini aku bakal coba ambil contoh karakter huruf A besar ya, huruf A kapital dengan huruf A kecil. Nah, ini sudah aku kopas. Oke, jadi untuk huruf A besar itu kode desimalnya ya, kode desimalnya adalah 65 ya untuk basis 10. Sementara untuk binary-nya itu kodenya 1, terus 0 sebanyak 5 kali, terus 1 gitu ya. Nah, sementara untuk A yang kecil ya itu adalah kode desimalnya 97. Untuk binary-nya ya ini 1104 kali 1 gitu ya guys ya. Jadi setiap dari karakter ini memiliki kodenya masing-masing gitu guys. Nah, ini untuk string karakter guys. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang kedua kita bakal mengenal yang namanya colors atau warna. Nah, jadi kan kalau di PC kita, di gawai kita pasti kan ada warnanya kan ya. Nah, itu semua berkat kerja keras dari yang namanya binary code gitu. Nah, jadi di binary code itu mendefinisikan warna jadi 3 jenis guys gitu. Karena gawai kan cuma bisa RGB ya guys ya, warnanya kan cuma red, green, sama blue gitu. Jadi binary code mendefinisikan 3 warna ini. Oke, jadi untuk warna yang pertama, untuk yang red itu didefinisikan sama binary code itu kode desimalnya 0 sampai 255 gitu. Jadi kalau binary-nya itu 08 kali sampai 18 kali gitu guys. Nah, itu untuk yang red, green juga sama, dan juga untuk yang blue juga sama. Nah, maksudnya 0 sampai 255 ini apaan sih? Oke. Jadi ini itu adalah suatu kayak intensitas gitu loh guys. Intensitas, terus juga kepekatan warna gitu ya. Nah, jadi di sini kan kita bisa kayak mengkombinasikan warna gitu guys. Jadi kayak misal warna kuning, warna ungu, warna putih, warna hitam. Nah, itu kita bisa kombinasikan warnanya dengan menggunakan RGB ini guys gitu. Nah, di sini aku udah nemu contohnya. Nah, misalkan kita mau bikin warna orange gitu ya, bukan lagu orange dari Shigatsu wa Kimi no Uso, bukan ya. Oke, jadi untuk warna orange ini itu kita definisikan dari binary-nya itu adalah red 255, terus green 128, dan blue 0 gitu ya untuk desimalnya. Jadi istilahnya rednya itu sangat pekat sekali gitu. Untuk greennya mungkin separuhnya, dan untuk blue-nya itu nggak ada sama sekali gitu. Nah, terus akhirnya sama komputer kita ya, gawai kita itu membacanya menggunakan binary ini guys gitu. Dengan kode warna ini akhirnya terciptalah warna orange gitu.
Begitu juga untuk yang baby pink dan pine green gitu. Nah, jadi kalau misal kayak pine green ini juga rednya nggak ada, jadi nggak perlu memasukkan warna red di dalamnya gitu. Nah, ini untuk yang colors guys gitu. Untuk selanjutnya kita bakal ke fungsi yang ketiga, yaitu sound atau bunyi ya, suara gitu. Nah, jadi suara yang kayak aku rekam ini, suara yang kalian dengarkan di YouTube ini, terus juga lagu-lagu yang kesukaan kalian, itu semuanya dapat didefinisikan dengan binary code guys gitu. Nah, gimana tuh caranya? Oke, jadi kita tahu kan kalau bunyi itu kan, nah bunyi itu kan berupa gelombang ya. Nah, atau kalau di IPA biasanya gelombang itu longitudinal. Nah, jadi ada kayak rapatan, terus ada renggangan. Nah, itu kurang lebih visualisasinya seperti ini ya guys ya. Oke, jadi di sini ya aku coba potong ya, coba ambil sampelnya. Nah misal kayak gini ya, ini persis banget dengan buku IPA aku dulu. Oke, jadi katakanlah dari 0 sampai 6 ya, itu ada gelombang seperti ini. Ini namanya gelombang sinusoidal ya, bentuknya kayak gelombang sinus gitu guys, bukan sinus pilek, bukan ya. Oke, jadi gimana caranya kita bisa kodekan binary di sini? Kita bakal pakai namanya metode uji sampling gitu ya. Jadi kita bakal kasih titik-titik ya di antara grafik ini guys gitu. Oke, kita bakal coba langsung kasih titik-titik. Oke. Wah, ini merah. Oke. Nah, misal di satu ini ya untuk yang ordinat. Nah, kita tarik. Nah, ternyata pas di sini, guys. Gitu. Nah, di sini itu kan antara 2 sama 3 gitu ya untuk yang sorry, ini yang ordinat, ini yang absis ya. Nah, jadi untuk yang garis sumbu Y-nya itu kan di antara 2 sama 3 gitu. Nah, sementara untuk kode biner biasanya kodenya itu bilangan yang bulat gitu guys. Nah, jadi biasanya ini kita bulatkan gitu ya. Nah, kita bulatkan ke bawah aja ya, karena ini kurang dari 2,5 kayaknya. Nah, terus untuk yang 2 ini kan pas 0 ya, terus 3, 4, 5, 6 ya, sama 0 juga jangan lupa. Nah, terus ini kan titik-titiknya kan cuma dikit ya guys ya. Kalau kita gambar grafiknya mungkin ya bisa sih mirip kayak gini gitu, cuma takutnya bakal lancip kayak gini gitu. Nah, jadi kayak lancip gitu. Nah, sementara ini kan bentuknya kan bergelombang gitu. Nah, jadi perlu kita perbanyak titik-titiknya guys. Nah, kurang lebih konsepnya kayak ini. Nah, ini sangat mengingatkanku dengan pelajaran integral ya. Visualisasi integral itu kurang lebih kayak gini guys. Nah, jadi kita perbanyak titik-titiknya supaya membentuk kurvanya itu sendiri gitu. Nah, ini ya. Nah, tentu saja kalau kita perbanyak titiknya itu bakal beresiko ke besar ukuran file tersebut gitu guys. Makin besar titik samplingnya, maka semakin besar juga file yang kita miliki gitu ya. Nah, itu kenapa ada istilahnya yang namanya bitrate gitu guys. Nah, jadi semakin tinggi bitrate-nya ya, semakin tinggi titik-titiknya, itu bakal semakin jelas gitu ya suaranya, semakin jelas bunyinya gitu guys. Dan itu aja sih guys yang fungsi-fungsi dari binary code. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih guys gitu. Jadi contohnya kayak visualisasi 3 dimensi gitu ya, terus juga visualisasi gambar yang bisa bergerak gitu ya. Nah, animasi, nah itu sebenarnya masih banyak lagi, cuma tidak aku perdalam. Dan juga kalau dipikir-pikir kata Aizen itu malah kepikiran. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. So see you in the next video, bye bye.